Muslim Muhammad Khalifah atau dikenal Kiai Maja, Kiai Mojo, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 1792, adalah seorang ulama yang dikenal sebagai orang kepercayaan Pangeran Diponegoro sekaligus Panglima selama berlangsungnya Perang Jawa. Kiai Maja lahir dari pasangan Iman Abdul Ngarib dan R. Mursilah. Ayah Kiai Maja adalah ulama besar yang dikenal dengan nama Kiai Baderan. Baik ayah dan ibunya adalah keturunan bangsawan. Abdul Ngarib keturunan keluarga Keraton Surakarta, yang memilih mengabdikan diri berdakwah agama Islam. Ibunya, R. Mursilah, merupakan saudara perempuan Sultan Hamengkubuwono III. Sejak lahir, Kiai Mojo tidak pernah berada di dalam lingkungan keraton. Secara garis silsilah keluarga, Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro memiliki ikatan kekerabatan. Diponegoro yang sempat bergelar Bendara Raden Mas Antawirya adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III dari istri Selir. Dengan demikian, Diponegoro adalah saudara sepupu Kiai Mojo. Dasar pengetahuan agama Kiai Maja berasal dari ayahnya yang seorang ulama besar. Setelah menunaikan ibadah haji, Kiai Maja sempat bermukim di Mekah. Pulang dari Tanah Suci, ia melanjutkan peran sang ayah mengelola pesantren di desanya dan berhasil. Kiai Mojo bergabung sejak hari pertama pasukan Diponegoro tiba di Gua Selarong, terletak di Pajangan, Bantul, Yogyakarta, untuk menjalankan siasat perang gerilya melawan Belanda. Ia juga menjadi wakil Diponegoro dalam perundingan penting dengan Belanda. Sejak bergabung dengan Diponegoro, Kiai Maja berhasil merekrut banyak tokoh berpengaruh, termasuk 88 orang kiai desa, 11 orang syekh, 18 orang pejabat urusan agama, 15 orang guru mengaji, juga puluhan orang ulama dari Bagelen, Kedu, Mataram, Pajang dan lainnya. Setelah berjuang bersama selama sekitar 3 tahun, Kiai Maja mulai tidak sepaham ketika Pangeran Diponegoro mulai menggunakan cara-cara yang dianggapnya menyimpang dari Islam untuk menarik simpati rakyat demi menambah kekuatannya. Kiai Maja akhirnya berinisiatif menemui Belanda untuk mengadakan perundingan demi berakhirnya perang. Dalam pertemuan pada tanggal 25 Oktober tahun 1828 itu, Belanda bertanya kepada Kiai Maja tentang bagaimana jika Diponegoro diberi wilayah kekuasaan. Dengan kata lain, Diponegoro akan mendapatkan jatah sebagai raja baru di Jawa. Kiai Maja lalu berkata jika itu yang terjadi, maka akan disambut dengan senang hati oleh Diponegoro dan perang pun akan usai. Pernyataan tersebut menyiratkan persepsi bahwa Kiai Maja memang menilai Diponegoro sedang mengincar gelar Raja Jawa dan ingin memimpin kerajaan baru meskipun tidak dengan sistem pemerintahan Islam. Pada tanggal 12 November tahun 1828, Kiai Mojo dan para pengikutnya disergap di daerah Melangi, Sleman, dekat Sungai Bedok. Kemudian dibawa ke Salatiga. Dalam penahanannya, Kiai Maja meminta agar para pengikutnya dibebaskan dan menerima apapun keputusan Belanda dan dikabulkan. Pada tanggal 17 November tahun 1828, Kiai Mojo beserta orang-orang yang masih menyertainya dikirim ke Batavia dan diputuskan akan diasingkan ke Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Di tanah pembuangan, Kiai Mojo terus berdakwah hingga wafat pada tanggal 20 Desember tahun 1849.